Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Saudara, pada kesempatan kali ini, tanggal 10 Oktober 10/10/24, firman Tuhan berjudul Allah menyediakan. Apa judulnya? Allah menyediakan. Bahasa Ibrani-nya Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Apa yang Allah sediakan? Kita punya kebutuhan, dan Tuhan sebenarnya sudah menyediakan kebutuhan kita. Asal kita mengasihi Dia. Gak ada amin, saudara ya. Tuhan sebenarnya sudah menyediakan kebutuhan kita. Asal kita mengasihi Dia. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Nanti saudara bisa baca mulai pasal 14. Ini cerita tentang bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Nah, yang kita baca ini perikop di mana bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dikejar tentara Firaun, kemudian laut terbelah dua, sehingga bangsa Israel masuk di laut yang terbelah itu. Kemudian setelah bangsa Israel keluar, kurang lebih 2 juta jiwa, 2 juta orang, saudara ya. Kemudian laut yang terbelah itu menyatu lagi sehingga menghancurkan atau membunuh tentara Firaun. Nah, ini perjalanan keluar dari Mesir setelah menyeberangi Laut Merah atau Laut Tiberau. Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ada kata berseru-seru, artinya mengulang-ulang. Ada doa yang diulang-ulang, berseru-seru kepada Tuhan. Dan perhatikan, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, bagaimana air yang pahit, kemudian ada sepotong kayu yang Tuhan tunjukkan, dilemparkan, kemudian air itu menjadi manis. Itu sulit dijelaskan secara logika. Ini yang namanya mujizat. Mujizat. Sebab apa? Pahit dicampur sepotong kayu, kok bisa manis? Itu kan di luar nalar ya. Sama, laut bisa terbelah dua begitu sehingga orang bisa masuk, kan sulit. Ada yang mencoba menjelaskan itu karena ada angin timur yang menghembus. Kalau ada angin timur yang menghembus sekencang sehingga laut bisa terbelah, kemudian orang bisa berjalan di tengahnya. Kalau angin meniup kencang di tengahnya, kemudian orang jalan, angin bertiup kencang kan pasti orang di jalan tengahnya juga kena angin. Sulit dijelaskan kecuali mujizat. Orang Kristen kan disebut anak Allah. Kalau saudara nggak mau pulang, saudara kurang ajar. Bilang kiri kanan, kalau kamu nggak mau pulang, kurang ajar. Nah, kita menuju perjalanan pulang ke rumah Bapak. Kita menempuh, kalau Israel menempuh jarak, kita menempuh perubahan. Menempuh apa? Perubahan. Makanya selama kita hidup di bumi ini, sebenarnya kita menempuh perubahan. Bagaimana kita bisa berubah dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi, seperti Yesus. Makanya pastikan saudara perjalanan pulang ini menempuh perubahan ini. Perubahan saudara harus semakin hari semakin seperti Yesus. Jangan sampai jadi Kristen makin hari makin jahat seperti setan. Nah, saya akan masuk ke inti khotbah saya. Hidup ini saudara, ini intinya. Dalam hidup ini, kita mesti ingat Tuhan itu peduli. Coba katakan peduli. Kalau Tuhan nggak peduli, biarin aja tuh bersungut-sungut mulu. Sebelumnya bersungut-sungut, sekarang bersungut-sungut. Tuhan akan biarkan. Tetapi Tuhan peduli dengan umatnya. Makanya Tuhan melakukan begitu banyak mujizat. Yang Tuhan peduli bukan hanya kehidupan kita, tetapi kematian kita. Ini saudara sekalian. Jadi Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Makanya betul kata Yesus, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Karena kalau kita mengkhawatirkan soal makan, soal minum, itu orang-orang tidak mengenal Allah, itu mencari itu. Kalau kita enggak, kita harus prioritaskan Tuhan. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Jadi seek first the kingdom of God and His righteousness. Yang kita mesti pelajari. Makanya semuanya akan ditambahkan. Dan saya sudah buktikan, meskipun saya udah pensiun 20 tahun, istri saya 10 tahun, soal makan, soal minum, itu bukan persoalan utama. Jadi saudara sekalian, Allah menyediakan salib supaya kita itu diselamatkan. Tidak ada cara lain. Coba buka
Amsal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi, Yesus itu disebut pohon kehidupan. Dengan kematiannya di kayu salib, kita yang mati, yang harusnya mengalami maut, menjadi hidup. Makanya kita harus pegang dia, harus percaya kepada dia. Bahasa Indonesia masa kini mengatakan, orang yang berpegang teguh pada hikmat akan mengalami hidup sejati dan bahagia. Gabriel.